3 hari, tim udah gua kasih buat ngerjain. Gak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sirah, seringkali kita jumpai pertengkaran, perdebatan tatap muka seperti ini atau di sosial media yang bahkan tidak saling kenal. Alih-alih mendapatkan solusi yang terbaik, yang terjadi justru perdebatan tidak berujung dan sia-sia. Ya, perdebatan memang selalu mewarnai kehidupan manusia. Karena pada hakikatnya, manusia mempunyai akal pikiran, nafsu, dan juga emosi. Perdebatan biasanya muncul bila seseorang tak setuju pendapat atau keputusan orang lain. Apalagi suatu pendapat atau keputusan ini tidak ia sukai atau merugikan kepentingannya. Maka dengan segala upaya dilakukan untuk menentangnya. Di tengah masa pandemi saat ini, perdebatan pun kembali menghangat. Dua pilihan yang sama beratnya tengah dijalani oleh pejabat dan pemimpin negeri ini. Satu pihak mengedepankan putusnya rantai penularan wabah COVID. Sementara pihak lain juga menghindari keterpurukan ekonomi yang lebih parah akibat pandemi COVID-19 ini. Keduanya bak buah si malakama yang punya sisi baik dan sisi buruk. Lalu, bagaimana ya Islam memandang perdebatan? Sobat Sirah, di dalam Islam ada dua jenis perdebatan, yang tercela dan yang terpuji. Mana debat yang tercela itu? Debat yang tercela adalah debat yang menimbulkan pertengkaran sengit dan permusuhan. Orang yang suka berdebat sampai memunculkan pertikaian dan permusuhan disebut al-khasim. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Inna abghadar rijal ilallah al-aladdul khasim." Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah orang yang suka berdebat sampai sengit dan memunculkan permusuhan. Nabi SAW pernah sangat marah ketika menyaksikan para sahabatnya berdebat. Sehingga para sahabat melihat seolah-olah akan mengalir darah dari wajah Rasulullah yang putih. Saking merahnya karena marah. Mengapa Nabi SAW sampai sangat marah seperti itu? Sampai Nabi berkata, kalian ini bukannya diperintah untuk ini. Bukankah kalian sudah dilarang untuk melakukan hal ini? Dan bukankah kalian tahu yang membuat binasa umat-umat terdahulu adalah perdebatan yang seperti ini? Mengapa Nabi SAW sangat marah? Nabi SAW sangat marah karena para sahabat mendebatkan Al-Quran. Ini sangat penting dalam kehidupan. Firman Allah, kalamullah, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk segera kita amalkan. Sahabat hikmah, umat muslim diperbolehkan berdebat untuk mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran. Seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim saat berdebat dengan Raja Namrudz. Ya, Nabi Ibrahim perlu mendebat Raja Namrudz karena Raja Mesopotamia itu menganggap dirinya Tuhan. Bahkan Namrudz memerintahkan rakyatnya untuk menyembah dirinya. Nabi Ibrahim memulai mendebat Namrudz dengan berkata bahwa Allah mampu menghidupkan dan mematikan. Namrudz pun tak mau kalah. Seketika, ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa dua laki-laki ke hadapannya. Tak disangka, ia membunuh salah seorang di antaranya, sedangkan satu laki-laki lainnya ia biarkan hidup. Dengan tindakan ini, Namrudz ingin menunjukkan bahwa ia juga mampu mengatur hidup dan matinya orang lain. Perdebatan kembali berlanjut, hingga kemudian Nabi Ibrahim mendapat ilham. Ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerbitkan matahari dari timur. Dan jika Namrudz benar-benar Tuhan, tentu ia bisa menerbitkan matahari dari barat. Permintaan Nabi Ibrahim tentu membuat Raja Bengis itu kebingungan. Ia pun mengusir Nabi Ibrahim dari hadapannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah bagian dari debat terpuji dan merupakan salah satu dari strategi dakwah yang cukup mumpuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah, pengajaran yang baik, serta debati mereka dengan cara yang paling baik. Perhatikan ayat ini bukan berkata dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang paling baik.
Bagaimana debat yang paling baik itu? Debat yang paling baik itu debat yang dimulai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berharapkan pujian, kedudukan, atau ingin menjatuhkan lawan. Yang kedua adalah debat yang didasarkan ilmu yang kuat. Bukan berdasarkan hawa nafsu, berbicara karena kebodohan dan kemarahan. Yang ketiga adalah tujuannya mencari kebenaran sejati. Yang keempat adalah mengikuti akhlak-akhlak yang tinggi di dalam Islam. Berbicaralah dengan cara yang lembut, tidak menjatuhkan lawan, tidak bertele-tele, serta memperhatikan kehormatan orang lain, apalagi sesama saudara muslim. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang kisah Nabi Ibrahim. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan Sobat Siroh. Seberapa jauh sih mengenal Nabi Ibrahim? Nabi Musa. Nama anak Nabi Ibrahim. Wah, Aduh, saya nggak tahu. Namanya anaknya Nabi Ibrahim, Isa alaihissalam. Siapa ya? Aduh, lupa saya. Nabi Musa. Nabi Isa. Ismail sama Ishak. Nggak tahu. Siapa? Nggak tahu. Fatimah. Siti Hajar. Iya. Sahabat Hikmah tak hanya berdebat dengan rekan kerja, sahabat, keluarga, atau sesama manusia. Terkadang, tanpa sadar manusia mendebat perintah Allah serta hal-hal baik yang Rasul contohkan untuk umatnya, hanya berdasarkan akal pikiran yang ia punya. Sahabat Hikmah, ada cerita lain tentang perdebatan yang bisa mengakibatkan kecelakaan dan kebinasaan dalam hidup. Yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam bersama seorang anaknya yang bernama Yam atau bernama Kan'an pada lain versi. Ini adalah kisah tentang perdebatan antara akal dan wahyu. Bagaimana jika dalam kehidupan ini orang-orang lebih mengutamakan akal daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah bercerita tentang hal ini di dalam surah Hud ayat 42 dan 43. Wa nada Nuhu ibnahu wa huwa fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh memanggil anaknya ketika anaknya itu menjauh, terpencil darinya. Anakku, naiklah perahu bersama kami dan janganlah bersama orang-orang yang kafir. Tapi sang anak menjawab apa? Di ayat ke-43 Allah bercerita tentang jawaban sang anak ini. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku kan bisa naik ke atas gunung yang dapat melindungiku dari air. Sahabat Hikmah tahu apa yang terjadi. Bagaimana akhir kisah ini sangat mengenaskan. Kan'an atau Yam tenggelam, mati dalam keadaan kafir. Dalam kehidupan kita sekarang banyak sekali orang-orang yang mendewakan akal yang sangat terbatas. Sebenarnya kemampuan akal ini pasti terbatas. Karena akal adalah kerja otak yang merupakan anggota tubuh manusia. Sama seperti pandangan, pasti terbatas karena dia kerja mata yang merupakan bagian dari anggota tubuh manusia. Pendengaran juga terbatas karena dia adalah kerja telinga yang merupakan bagian dari tubuh manusia. Tidak mungkin saya berkata tidak terjadi sesuatu sekarang pada hal-hal yang di luar jangkauan pandangan mata atau jangkauan pendengaran kita. Sementara ilmu Allah tidak terbatas, meliputi segala sesuatu. Ada orang yang berkali-kali telah mendengar hadis tentang larangan minum berdiri. Tapi dengan tenangnya dia selalu minum dalam keadaan berdiri. Wahyu tidak ada nilai apa-apa di dalam dirinya. Dia tidak mengagungkan apa-apa yang menjadi pesan Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Suatu hari dia membaca sebuah artikel kesehatan tentang bagaimana posisi ginjal yang buruk ketika seseorang minum dalam keadaan berdiri. Sejak itu dia tidak berani lagi minum sambil berdiri. Sahabat Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana orang ini mendewakan kepentingan dirinya, kesehatannya, dan akalnya. Sehingga ketika agama datang tidak berarti apa-apa, tetapi ketika akalnya sampai di situ, padahal akal sangat terbatas, dia baru mengikutinya. Akal adalah
bagian dari anggota tubuh manusia. Karena itu kemampuannya terbatas. Sebagaimana penglihatan adalah anggota tubuh manusia. Kerja mata yang merupakan anggota tubuh manusia, maka dia terbatas. Pendengaran adalah kerja telinga yang juga merupakan anggota tubuh manusia, dan dia juga terbatas. Tidak mungkin kita dapat menghakimi seluruh fenomena kehidupan ini dengan hal-hal yang terbatas dalam kehidupan kita. Kita perlu bimbingan, kita perlu terus tuntunan dari Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Inilah bagaimana cara bersikap yang baik jika pesan-pesan agama datang kepada kehidupan kita. Jangan didebatkan, tapi rasakan kedamaian hati yang tunduk sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hikmah, banyak cara untuk menghindari perdebatan yang buruk atau bersikap lebih bijaksana. Tapi sebelum kita memulai mengulas lebih dalam lagi tentang hal itu, mari coba kita dengarkan bagaimana tips dari sahabat hikmah yang satu ini. Assalamualaikum Mas Sony, apa kabar? Sehat, Ustaz. Santai banget nih kayaknya Mas Sony nih. Apa kesibukan hari ini? Baru pulang syuting, terus mau pergi lagi sambil nunggu mobil datang, kita menunggu di luar. Masya Allah. Mas Sony, kita nih sedang membahas tentang menghadapi situasi perdebatan yang buruk ini. Kalau Mas Sony punya pengalaman tentang hal itu mungkin bisa berbagi bersama kita. Situasi perdebatan, aku sih pernah ya beberapa bulan lalu. Oke. Ini aku ceritain sekarang, Ustaz. Oh iya. Oke. Jadi waktu itu aku sempat ada masalah istri terhadap orang lain. Oh oke. Jadi akhirnya sampai satu ketika sampai di suatu proses pengadilan. Oh gitu, pasti. Nah, Debat terus lah ya. Iya, jadi akhirnya aku kan jadi saksi di situ. Akhirnya aku debatlah sama pihak pengacara sana dan juga orang yang berbuat kesalahan di sana gitu. Iya. Mereka ngeles lah segala macam. Oke, pasti. Tapi akhirnya sampai aku bilang sampai akhirnya aku ada di titik di mana mereka ngomong segala macam, terus dia bilang kenapa kan kita ngomong melalui media kata orang sana gitu kan, kenapa kamu nggak balas-balasan melalui media juga, kenapa harus lapor polisi katanya gitu kan. Baik. Terus aku cuma bilang karena aku teringat kata guru aku, kalau misalnya seekor singa itu nggak ngelayanin gonggongan anjing. Masya Allah, subhanallah. Tepat sekali itu. Jadi memang ini yang menjadi tuntunan agama kita. Bahwa berakhlak mulia ini kan bukan karena perilaku orang lain ke kita, bukan. Tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika sekiranya orang lain melakukan keburukan kepada kita, kita jangan turun kelas kan? Artinya kita tetap bersikap mulia karena ini menjadi cerminan kita sebagai seorang muslim yang baik tentu saja. Karena kan waktu itu aku juga belajar dari Ustadz Faris juga kan. Masya Allah. Kalau ada masalah segala macam, diam aja, nggak usah dilayanin, tapi bersikap sambil diam, sambil menilai apa yang harus dilakukan. Makanya dari aku diam, oh yaudah deh aku nggak ngelayanin sama mereka, aku ambil langkah, berarti aku ambil langkah jalur hukum aja pada saat itu. Jadi kata kuncinya diam ya kan? Diam. Subhanallah. Mas Sony, makasih banyak Mas Sony. Sukses terus insya Allah. Baik. Terima kasih buat semua ilmu yang bermanfaat dari Ustaz. Masya Allah, sama-sama semuanya. Salam buat keluarga ini, salam buat Mbak Fairuz. Ya Ustaz, Insyaallah. salam nanti pas ketemu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu Ustaz. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah tuntunan para ulama bagaimana menyikapi perdebatan yang bisa menimbulkan pertikaian dan akibat buruknya sampai kepada kita semua. Kata kuncinya adalah diam. Kadang memang semakin kita berbicara, semakin keluar sisi-sisi negatif, semakin keluar sisi-sisi kebodohan yang ada di dalam diri kita ini. Sahabat hikmah, meski dibolehkan dan pendapat kita benar, ada baiknya kita meninggalkan perdebatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewanti-wanti umatnya untuk menghindari debat loh. Beliau bersabda, "Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia orang yang benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga
bagi orang yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat hikmah, berdebat juga akan mempengaruhi kepribadian pelakunya. Suatu hari, Imam Malik radhiyallahu ta'ala didatangi oleh seseorang. "Wahai Imam Malik, kau imam besar. Saya ingin berdebat denganmu tentang sebuah permasalahan agama." Kata Imam Malik, "Bagaimana kalau kamu menang melawan saya?" Maka orang itu mengatakan, "Kalau saya menang, berarti kamu harus ikut saya." Imam Malik pun berkata, "Bagaimana kalau kemudian datang orang lain yang kemudian mengalahkan kamu?" Orang tadi kembali mengatakan, "Kalau begitu, saya ikut dia." Ya, beginilah sifat debat kusir. Pelakunya akan ikut kepada siapapun yang pendapatnya lebih kuat darinya. Karenanya, Imam Malik radhiyallahu ta'ala kemudian mengatakan, "Jauhi jidal, karena bisa menghilangkan cahaya ilmu, mengeraskan hati, dan akan menghasilkan dendam." Namun, bagaimana bila kita terjepit di dalam perdebatan dan perseteruan seperti yang dilakukan para pemimpin saat ini? Maka hendaklah kita bijak bersikap. Ambillah yang paling dekat dengan kemaslahatan umat, dan tentu saja dicontohkan syariat. Yang saya pilih adalah yang konsisten. Jelas kalau mau PSBB, ya PSBB gitu. Sebenarnya saya juga bingung Mas, tapi kayaknya lebih baik untuk karena sekarang kapasitas rumah sakit juga katanya semakin menurun, jadi lebih baik mungkin kita utamakan faktor kesehatan terlebih dahulu kali ya. Sebenarnya dua-duanya ada plus minusnya ya, cuman kalau misalkan aku sih lebih milih PSBB karena kan mengingat sekarang angka COVID-19 terutama di Jakarta juga makin meningkat. Kalau menurut saya sih buat sekarang PSBB-nya mungkin masih harus terus diberlakuin, cuman kalau konteksnya itu total atau enggaknya itu yang mesti kita lihat ya. Karena kalau PSBB kan sebelumnya udah pernah, cuman kurang efektif ya. Pokoknya dari faktor ekonomi sangat-sangat berdampak banget gitu, terutama untuk orang-orang kayak pekerja yang swasta kayak gitu-gitu kan. Perdebatan antara dua pemimpin pernah terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab saat Syam terjangkit wabah taun. Umar selaku khalifah berdebat dengan gubernur Syam, Abu Ubaidah. Keduanya berseteru apakah rombongan khalifahan memasuki wilayah Syam yang terkena wabah taun atau tidak. Abu Ubaidah berpendapat bahwa tertularnya seseorang adalah karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia tidak boleh menghindarinya. Sedangkan Umar memilih kembali ke Madinah atas pertimbangan keselamatan dan syariat, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memasuki wilayah yang terkena wabah, juga keluar dari wilayah wabah. Wallahu a'lam. Jadi mau nggak rumah di surga nih? Mau Pak Ustadz. Mau, Pak Tapi Ustadz. dia duluan nih Pak Ustadz nih. Masih mulai lagi. Saya ada tips agar menghindari perdebatan yang tidak baik seperti ini. Hanya satu tipsnya, diam. Kata kuncinya hanya diam. Seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, apabila ada orang yang mengajak berdebat, maka diam. Orang ini disebut sebagai safih atau jahil. Meninggalkan jawaban bagi orang yang jahil, bagi orang yang bodoh, adalah jawaban bagi orang itu sendiri. Tarkul jawab alal jahili jawab. Dan memang kalau kita terus menjawab apa yang dia katakan, maka dia memiliki energi untuk ditumpahkan kepada kita, energi buruk yang ditumpahkan kepada kita. Sementara kalau kita diam, justru dia sendiri yang akan mati kepanasan di dalamnya. Hidup ini bukan cuma tentang menang dan kalah. Hidup ini tentang bagaimana kita selalu berada di jalan kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.